Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam ibadah puasa ada syarat wajib dan syarat sah yang sudah ditetapkan. Perhatikan beberapa syarat ini agar ibadah puasa dapat dijalankan sesuai syariat. Sebelum membahas tentang syarat wajib puasa dan syarat sahnya, alangkah lebih baik untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari puasa itu sendiri. Mengutip buku ringkasan fikih Sunnah Sayyid Sabiq oleh Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum. Bentuk majemuk atau jamaknya adalah siam. Sementara kata saum memiliki arti al-imsak, yaitu menahan diri untuk tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu. Secara istilah dijelaskan bahwasannya puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan, yaitu makan minum, berhubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai matahari terbenam yang disertai dengan niat. Puasa juga disebut sebagai perisai. Apabila seseorang berpuasa, maka hendaklah untuk tidak berkata jorok atau berteriak, membentak, dan tidak diperbolehkan juga untuk berbuat bodoh. Puasa sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu puasa wajib atau fardu, puasa Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar, dan puasa sunnah. Syarat-syarat berpuasa. Dalam Islam, syarat puasa terbagi menjadi syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib, maksud dari syarat wajib puasa adalah beberapa hal yang membuat orang wajib melaksanakan puasa. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka puasa seperti puasa Ramadan tidak menjadi wajib untuk dirinya. Dalam kitab fikih, berikut adalah syarat wajib yang disepakati oleh para ulama. 1. Beragama Islam. Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Oleh karenanya, mereka yang tidak mengimani Islam tidak berkewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. 2. Baligh. Selanjutnya syarat wajib puasa adalah untuk mereka yang sudah berusia baligh. Anak-anak kecil tidak berkewajiban untuk menjalankan puasa-puasa wajib. Akan tetapi, orang tuanya wajib melatihnya untuk menjalankan puasa sejak umur 7 tahun. 3. Berakal. Selain baligh, syarat selanjutnya adalah berakal. Maksudnya adalah hanya orang yang berakal saja yang wajib melaksanakan puasa. Menurut kesepakatan para ulama, orang gila termasuk orang yang tidak berakal, sehingga dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. 4. Sehat. Berikutnya orang yang sakit tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa wajib seperti Ramadan, namun ia harus menggantinya di hari-hari. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. 5. Mampu. Selanjutnya syarat puasa adalah mampu. Maksudnya adalah wajib bagi mereka yang melakukannya. Bagi mereka yang sudah lemah secara fisik karena usia atau tidak memungkinkan puasa, maka mereka tidak wajib melaksanakan puasa. Ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. 6. Tidak sedang dalam perjalanan. Hal ini juga didasarkan pada ayat 185 tadi. Namun menurut pendapat para ulama, tidak semua jenis perjalanan membolehkan seseorang tidak berpuasa. Perjalanan yang dimaksud ada syarat-syarat tertentu. 7. Suci dan haid dan nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas, menurut kesepakatan para ulama tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dasarnya adalah berdasarkan hadis diriwayatkan Aisyah bahwa kami wanita yang haid atau nifas diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Syarat sah puasa. Yang dimaksud dengan syarat sah puasa adalah seseorang dinilai sah puasanya apabila memenuhi syarat-syaratnya. Syarat sahnya puasa adalah
Satu, beragama Islam. Artinya mereka yang kafir atau orang yang murtad tidak sah puasanya. Dua, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, sehingga puasanya orang yang dalam keadaan tersebut dinilai tidak sah dan haram hukumnya atas ketentuan ulama. Tiga, berakal. Maksudnya adalah tidak sah puasa bagi orang yang gila. Empat, telah masuk waktu puasa. Puasa dikatakan syah apabila dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Puasa juga menjadi tidak sah apabila dilakukan di hari-hari yang haram untuk berpuasa. Sahabat yang beriman, itulah penjelasan mengenai syarat puasa, baik syarat wajib puasa atau syarat sahnya yang dapat diketahui. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya, uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.